Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3410. Bai Qian dan Luo Xi mengikuti Dev. Setelah berjalan dalam jarak tertentu, tiba-tiba terdengar suara mendengung dari formasi. Di tanah, sinar kecemerlangan menyebar, dan kemudian kecemerlangan ini berkumpul dan naik ke langit. Kemudian Dev melihat pohon yang menjulang tinggi muncul dari tanah. Tadi terlihat pepohonan hijau subur, namun kini berubah wujud. Pepohonan di sekitarnya dengan cepat menghilang, digantikan oleh pohon yang menjulang tinggi. Di sekitar pohon yang menjulang tinggi itu terdapat sebidang tanah hangus, tidak ada rumput yang tumbuh, sepertinya semua unsur hara telah diserap oleh pohon yang menjulang tinggi itu. Pohon yang menjulang tinggi ini juga menunjukkan tanda-tanda penurunan. Daun di pohonnya kering, tetapi buahnya yang seukuran apel di pohon itu sangat montok dan terlihat menggugah selera. Tampaknya seluruh pohon memasok selusin buah-buahan di pohon, sehingga pohon itu agak layu. Dev dengan lembut melangkah maju dan dengan lembut menekan satu tangan pada batang pohon. Aliran energi peri yang kaya langsung memasuki tubuhnya. Ini adalah pohon peri, disertai gelombang energi peri, dan buahnya dikelilingi kabut peri, yang terlihat indah. Ada pohon peri yang begitu besar di sini, dan ada begitu banyak buah peri. Aku benar-benar menghasilkan banyak uang. Dev tidak bisa menahan kegembiraannya. Luo Xi memandangi pohon yang menjulang tinggi di depannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia sangat bingung dan berkata, pohon ini sangat besar, mengapa kamu tidak menemukannya sekarang? Sepertinya kamu hanya dapat menemukan keberadaannya ketika kamu masuk. Dev juga berkata sangat terkejut, mungkinkah pohon peri ini sudah lama ditemukan dan sengaja memasang penutup mata agar orang lain tidak dapat melihatnya. Petik 2. Penutup mata ini adalah diatur oleh pohon peri itu sendiri. Medan perang para dewa dan iblis dibuka setiap beberapa tahun. Siapa yang akan mengatur trik buta ini? Metode buta. Pohon peri sebesar ini telah bertahan setidaknya selama 1000 tahun dan seharusnya sudah ada kesadaran spiritual yang mandiri, jadi sangat mudah untuk membuat metode buta sederhana sendiri. Bai Qian melihat ke pohon peri di depannya dan berkata, tanda seru, kamu memiliki kecerdasan spiritual, apakah kamu hebat? Dev memandang pohon besar di depannya dengan tidak percaya. Lalu apa nama pohon ini? Dan buah apa yang ada di pohon itu? Petik 2. Luo Xi bertanya dengan rasa ingin tahu. Buah ini seharusnya adalah buah Qingling, yang dapat meningkatkan kultivasi Anda dan pemahaman terhadap dunia. Para biksu seperti kita yang berada di alam kesengsaraan dapat dengan mudah memahami asal-muasalnya setelah memakan buah Qingling ini, kata Bai Qian. Tanda seru, sangat kuat, bisakah kamu memahami asal-usulnya? Luo Xi tertegun, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Aku akan memetik buah yang begitu kuat dan membaginya denganmu. Dev memandang Luo Xi yang bersemangat dan berkata, bagaimanapun, Dev telah membuka ruang asal dan memiliki beberapa asal, buah ini tidak banyak membantunya. Tapi ini berbeda untuk Luo Xi. Tuan Dev, terima kasih banyak, kata Luo Xi dengan gembira. Namun saat Dev hendak naik ke pohon untuk memetik buah, dia langsung diangkat dan dibuang ke samping oleh Bai Qian. Apakah kamu mendapat bagian dari buah ini? Kamu harus memposisikan dirimu. Setelah Bai Qian selesai berbicara, dia melompat ke pohon. Lebih dari selusin buah dengan cepat dipetik oleh Bai Qian. Melihat penampilan Bai Qian yang mendominasi, Dev tidak berani berbicara dalam kemarahan, tapi sekarang dia harus menelan amarahnya. Wajah Luo Xi penuh kekecewaan, tapi dia tetap menghibur Dev dan berkata, Tuan Dev, tidak apa-apa jika saya tidak menginginkan buah ini. Luo Xi takut Dev akan merasa bersalah, jadi itu sebabnya dia mengatakan ini. Tidak apa-apa, aku akan membelikan 2 untukmu. Aku menemukan begitu banyak buah. Tidak apa-apa jika memiliki 2. Petik 2, kata Dev, melangkah maju dan berkata kepada Bai Qian, Bai. Nona Bai, buah ini ada begitu banyak, apakah menurutmu kamu bisa memberikan 2 kepada Nona Luo? Saya tidak perlu melakukannya, dan saya akan memberikan sisanya kepada Anda. Jika nanti Anda menemukan harta apapun, saya tidak akan bertarung dengan Anda. Bab 3411. Bai Qian memandang Dev dan tersenyum tipis, apakah kamu begitu tertarik dengan penyihir kecil itu? Apakah kamu menyukainya? Petik 2. Tidak. Dev menggelengkan kepalanya.
Demi kamu mengetahuinya, aku bisa memberi penyihir kecil itu beberapa pil, tapi kamu harus memberiku sesuatu sebagai gantinya. Kata Baiqian sambil tersenyum. Untuk apa ditukar? Dev tidak tahu apa yang diinginkan Baiqian. Bagaimana menurutmu? Baiqian melangkah maju dan dengan lembut menyentuh wajah Dev. Dev langsung mengerti dan hanya bisa berkata tanpa daya, ganti pil satu per satu. Beri Nona Luo 2 pil dulu, dan saya akan menambahkan 2 pil lagi. Petik 2. Terkikik. Baiqian tertawa, sepertinya kamu jauh lebih bijaksana, maka aku akan memberinya 2. Kata Baiqian sambil melemparkan 2 buah langsung ke Luosi. Luosi sangat senang saat dia memegang buah Qingling, tapi dia tidak tahu bahwa Dev telah menukar tubuhnya sendiri dengan kedua buah Qingling ini. Ayo cepat pergi. Formasi di sini telah rusak, dan sekarang bahkan lebih megah lagi. Saya yakin seseorang telah menyadarinya. Petik 2. Kata Baiqian. Namun Dev tidak segera pergi, malah melangkah maju dan dengan lembut membelai pohon tinggi yang terlihat agak kering. Gelombang energi abadi memasuki tubuh Dev melalui batang pohon yang tebal. Meski pohon yang menjulang tinggi ini terlihat layu, namun roh peri di dalamnya sangat kuat. Seperti kata pepatah, unta kurus lebih besar dari kuda. Jika kamu belum pergi, apa yang kamu lakukan? Baiqian melihat Dev memeluk pohon itu dan menolak untuk pergi. Ada energi peri di pohon besar ini, saya ingin menyerap energi peri. Kata Dev, ada begitu banyak harta karun di medan perang para dewa dan iblis ini. Sedikit energi peri membuatmu serakah. Apakah kamu punya masa depan? Petik 2. Baiqian menatap Dev tanpa daya. Kamu tidak bisa membiarkan keledai menggiling dan tidak membiarkannya makan rumput, kan? Aku sangat lelah setiap hari. Bagaimana aku bisa menanggungnya jika aku tidak menyerap energi abadi? Dev sangat khawatir, berkata tidak puas. Melihat ini, Baiqian memutar matanya dan berkata, kamu boleh makan apapun yang kamu mau. Kami akan istirahat di sini hari ini. Setelah mengatakan itu, Baiqian dengan ringan mengusap jarinya ke arah pohon yang menjulang tinggi, dan batang pohon itu tertutupi, dengan mendayung melalui lubang pohon. Orang-orang dapat beristirahat dengan baik di dalam, dan mereka juga dapat menyerap energi peri di pohon. Baiqian memasuki lubang pohon dan memanggil Dev juga. Luosi pergi ke samping, perlahan mencicipi buah Qingling, dan kemudian merasakan energi langit dan bumi, kekuatan aslinya. Jika Anda dapat membuka ruang aslinya dan menyadari kekuatan sumber aslinya, itu akan luar biasa. Luosi tidak menyadari bahwa pada saat ini, ada semburan suara terengah-engah di gua pohon. Butuh 2 jam sampai suaranya hilang. Setelah Dev merawat Baiqian dengan baik, dia mulai menjalankan teknik kondensasi jantung dengan putus asa, menyerap energi abadi di batang pohon secepat mungkin. Sebelum Anda menyadarinya, 1 malam telah berlalu. Malam ini, Dev disiksa 3 kali. Untungnya, dia memiliki energi abadi untuk melengkapinya, jika tidak, Dev akan sedikit kewalahan. Namun, Baiqian menjadi semakin terhidrasi dan menawan, dan darah di tubuhnya mulai menjadi lebih kuat. Ah! Tiba-tiba, Luosi berteriak. Ketika Dev melihat ini, dia bergegas keluar, dia melihat Luosi berteriak pada saat ini, dengan kegembiraan di wajahnya. Nona Luo, ada apa denganmu? Dev bertanya dengan bingung. Tuan Dev, saya membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya. Kata Luosi dengan gembira. Benarkah? Asal-usul apa yang kamu pahami? Dev juga sangat bersemangat. Dia tidak menyangka Luosi hanya menggunakan 2 buah Qingling untuk membuka ruang asal dan memahami kekuatan asal. Apa yang kurasakan seharusnya adalah asal mula darah. Kata Luosi, dengan lembut menyentuh kekosongan dengan 1 tangan, dan seluruh kekosongan tampak beriak, mulai bergerak. Bab 3412. Ketika lingkaran riak ini melewati tubuh Dev tiba-tiba bergetar tanpa disadari. Kemudian auman naga datang entah dari mana, dan Dev merasakan darah di tubuhnya mulai mendidih. Apa yang terjadi? Wajah Dev penuh dengan keterkejutan. Tuan Dev, saya baru menyadari asal-usul darah. Saya belum menguasainya dengan baik, tapi saya bisa mendeteksi garis keturunan naga Anda, kata Luosi Zeng. Dan Baiqian juga pergi. Melihat Baiqian datang, Luosi mengetuk kekosongan dengan jarinya lagi, dan riak mulai lagi. Ketika melewati tubuh Baiqian terkejut, dan sosok iblis rubah langsung muncul di atas kepalanya.
Hanya saja sosok iblis rubah ini tidak begitu jelas, hanya terlihat garis samar-samar. Hei, kenapa garis keturunannya agak mirip dengan Tuan Dev? Luo Xi berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba panik dan mengganti topik pembicaraan dan berkata, Nona Luo, sebagai asal mula darah, bisakah Anda hanya memeriksa garis keturunan orang lain? Saya juga tidak tahu, saya hanya tahu tujuan ini. Untuk saat ini, kata Luo Xi dengan sedikit malu. Dia baru menyadari asal-usul darah dan belum sepenuhnya memahaminya, jadi dia tidak memahaminya dengan baik. Namun Baiqian berkata, tentu saja, sumber darah ini tidak hanya dapat memeriksa garis keturunan orang lain, tetapi juga meningkatkan garis keturunan orang lain. Jika Anda mempraktikkan sumber darah ini secara ekstrim, Anda dapat meningkatkan garis keturunan Anda ke tingkat tertinggi. Setiap orang memiliki darah, tidak peduli apa kelompok etnis mereka. Tentu saja, darah yang sama juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Bahkan jika Anda berdarah naga, tidak mungkin setiap darah naga sekuat Anda. Dan orang-orang yang memiliki asal-usul darah, Anda dapat menggunakan asal-usul darah untuk secara paksa memperbaiki mereka yang memiliki garis keturunan yang lebih lemah, daripada mengandalkan fusi garis keturunan. Jika Anda tahu bahwa penyihir kecil ini dapat memahami asal-usul darah, mengapa saya harus membiarkannya kamu memanfaatkanku dan menyatu denganmu? Ketika Dev mendengar ini, wajahnya dipenuhi rasa malu, tetapi dia tidak membantah. Kurang dari bear lebih besar dari dia jelas-jelas korbannya, tapi sekarang Baiqian benar-benar mengatakan bahwa dia seperti korban. Luo Xi tercengang saat mendengar kata-kata Baiqian, lalu menatap Dev dengan tidak percaya. Dia akhirnya mengerti mengapa beberapa garis keturunan Baiqian mirip dengan Dev. Ternyata keduanya sudah melakukan hal tersebut sejak lama. Penggabungan garis keturunan memungkinkan garis keturunan Baiqian mengandung sebagian dari garis keturunan Dev, yang memperkuat garis keturunan Baiqian. Merasakan mata Luo Xi, Dev dengan cepat menjelaskan dengan canggung, Nona Luo, jangan salah paham, ada beberapa hal yang tidak seperti yang Anda pikirkan. Tuan Chen, Anda tidak perlu menjelaskannya, setiap orang punya pendapatnya sendiri, pilihanmu tidak salah, Luo Xi berkata sambil tersenyum tipis. Oke, ayo pergi, desak Baiqian. Tapi begitu Baiqian selesai berbicara, dia merasakan seseorang mendekat ke sini dengan cepat, dan jumlahnya cukup banyak. Seseorang datang, kalian berdua pergi dulu, aku akan pergi melihat. Baiqian meminta Dev untuk mengikuti Luo Xi dan dia pergi untuk menghentikannya sebentar. Bagaimanapun, Luo Xi mengikuti Dev, di mata Baiqian, mereka hanyalah biksu muda dari melampaui kesengsaraan tingkat pertama dan kedua, dan mereka tidak bisa menahan pertarungan sama sekali. Jika seseorang benar-benar datang, mereka berdua tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi mereka juga harus mencurahkan energinya untuk melindungi mereka. Setelah mengatakan itu, Baiqian melompat dan bergegas ke depan. Saat ini, hanya beberapa mil jauhnya dari Dev dan yang lainnya, 5 atau 6 orang berlari dengan cepat ke arah ini. Orang-orang ini semuanya terluka dan kelelahan. Jika Dev melihat orang-orang ini, dia pasti akan terkejut. Karena orang-orang ini adalah Tuan Miao dan Kai Hongwei. Bos Kai, jika kita lari seperti ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Pergilah, saya akan tinggal dan menahan mereka. Petik 2. Anda harus menemukan Tuan Dev dan menyelamatkan cucu perempuan saya, kata Tuan Miao kepada Kai Hongwei. Bab 3413. Miao, tunggu sebentar, aku merasa tuannya ada di depan. Yang perlu kita lakukan hanyalah menemukannya. Huo Feng menghibur Miao. Baik, Tuan Miao mengangguk dan mulai berlari lagi. Dan di belakang mereka, ada lebih dari selusin biksu yang mengenakan pakaian yang sama, mengejar mereka. Berhenti, siapa kamu? Pada saat ini, Baiqian tiba-tiba muncul dan menghentikan Tuan Miao dan yang lainnya. Ketika beberapa orang melihat seseorang menghalangi mereka di depan mereka, mereka semua berhenti satu persatu. Ketika mereka melihat Baiqian memancarkan budidaya alam kesengsaraan tingkat ke-7, ekspresi semua orang menjadi sangat jelek. Bagaimanapun, yang terkuat di antara mereka hanyalah Miao Lao, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6, tetapi masih terluka. Jika mereka bergabung, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan orang di depan mereka.
Rekan Tao, entah kenapa, kamu ingin menghentikan kami. Kai Hongwei melangkah maju dan bertanya pada Bai Qian dengan sopan. Bai Qian melirik beberapa orang dan menemukan bahwa mereka semua penuh dengan bekas luka dan tidak terlalu kuat, mereka bukan ancaman, jadi dia melonggarkan kewaspadaannya. Bagian depan adalah wilayahku, kamu tidak diperbolehkan maju, kata Bai Qian dingin. Rekan Tao, kita sedang diburu dan harus melarikan diri demi hidup kita. Apapun yang ada di depan kita, kita tidak akan pernah berpikir sedikit pun, apalagi mengikuti rekan Tao untuk merampoknya, kata Kai Hongwei dengan suara rendah. Tanda seru, tidak, segera pergi dari sini, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Bai Qian tidak membelinya sama sekali. Kali ini, Kai Hongwei sedikit malu. Bagaimana kamu bisa begitu mendominasi kami? Ji Yun tiba-tiba menjadi marah saat melihat Bai Qian begitu mendominasi. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Bai Qian melambaikan tangannya dan menjatuhkan Ji Yun. Tapi Bai Qian tidak ingin membunuh siapapun, jadi nyawa Ji Yun tidak dalam bahaya. Tindakan Bai Qian itulah yang menyebabkan mata Huo Feng tiba-tiba terkejut dan bertanya, "Putri rubah?" Huo Feng memanggil Bai Qian, dan Bai Qian menatap Huo Feng dengan ekspresi bingung di wajahnya, sedikit mengernyit dan berkata, "Siapa kamu? Bagaimana kamu mengenalku? Saya Huo Feng, Huo Feng." Setelah Huo Feng mengatakan itu, api langsung naik dari tubuhnya, dan tangisan burung phoenix bergema melalui kehampaan. Ketika Bai Qian melihat ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan, dan dia berkata dengan tidak percaya, "Fire Phoenix. Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Hei, ceritanya panjang. Aku tidak menyangka kalau kamu kekuatan akan meningkat begitu cepat setelah tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Aku ingat bertahun-tahun yang lalu, di antara 3 penguasa dan 4 raja, kekuatanmu paling rendah." Huo Feng menghela nafas. Tanda seru, ini juga berkat bantuanmu. Jika kamu tidak melindungiku dan memberiku banyak sumber daya saat itu, mungkin aku masih akan berjuang dan menderita penghinaan sekarang. Bai Qian juga tampak serius ketika dia mengingat masa lalu. Mendengar perkataan Bai Qian, Huo Feng tampak semakin kesepian dan berkata, "Kalian 3 kaisar dan 4 raja tidak ada apa-apanya di hadapanku saat itu, tapi sekarang kalian bisa membunuhku seketika." Semua orang merasa lega saat melihat Huo Feng saling mengikuti dan mengenal satu sama lain. Nada. Tanda seru. Jika tidak, mereka tidak akan bisa melewati kultivator tingkat ke-7 di alam kesengsaraan, apalagi seseorang mengejarnya di belakangnya. Coba saya lihat kemana kalian lari, kenapa kalian tidak menyerah dan ditangkap. Saat ini, belasan orang yang mengejar di belakang sudah ada di depan kami. Salah satu pria botak dengan tato di lengan kirinya mendengus dan berkata, "Melihat orang-orang ini mengejar mereka, Tuan Miao dan yang lainnya menjadi sangat jelek." Huo Feng juga mengerutkan kening dan tampak serius. "Apa yang terjadi?" Bai Qian bertanya. "Ini adalah orang-orang dari Sekte Yupu. Sekelompok dari kami menemukan tambang peri, tapi kami tidak menyangka akan menjadi sasaran orang-orang dari Sekte Yupu ini. Pada akhirnya, mereka memiliki banyak orang, dan dengan kekuatan mereka yang kuat, mereka tidak hanya membunuh beberapa orang dan mengejar kita ke sini," kata Huo Feng. Bab 3414. Sekte Yupu. Bai Qian tertegun. Apakah itu sekte yang berspesialisasi dalam memanen yin dan memulihkan yang? Sekelompok orang mesum. "Iya, itu mereka." Huo Feng mengangguk dan berkata, "Aku akan menangani orang-orang ini," kata Bai Qian dan berjalan ke depan. Ketika lelaki botak melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum. "Aku tidak menyangka gadis kecil lain akan muncul. Sekarang saudara-saudara punya banyak hal untuk diajak bermain. Keduanya gadis kecil yang baru saja kita tangkap saja tidak cukup." "Iya," kata-kata pria botak itu membuat Tuan Miao dan Kai Hongwei gemetar. Karena 2 gadis kecil yang mereka tangkap adalah Miao Miao dan Kai Qianan. Orang-orang dari Sekte Yupu ini terkenal dengan fakta bahwa setiap kultivator wanita yang jatuh ke tangan mereka pada akhirnya akan diperas hingga kering. Mendengar perkataan pria botak itu, mata Bai Qian sedikit menyipit sejenak. "Kau sedang mencari kematian, sialan." Tubuh Bai Qian meletus dengan aura alam kesengsaraan tingkat ke-7, dengan bau darah yang kuat. Merasakan aura Bai Qian, orang-orang di Sekte Yupu tercengang. "Aku tidak menyangka itu adalah Putri Rubah. Aku sangat menyinggungmu barusan,
dan kuharap kamu tidak tersinggung. Klan Yupu kami tidak pernah berlibur dengan klan binatangmu. Hari ini, kuharap bahwa Putri Rubah tidak akan mengganggu urusan kita. Baldet buru-buru mengikutinya. Baiqian meminta maaf. Bagaimana jika aku harus mengurusnya? Baiqian bertanya. Pria botak itu mengerutkan kening dan berkata, jika Anda harus menjaganya, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Meskipun Anda berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, ada banyak dari kami, jadi belum pasti siapa yang akan menang, dan siapa yang akan kalah. Setelah itu, alam-alam kesengsaraan botak tingkat ke-6 juga pecah. Semua orang di Sekte Yupu juga memasang postur mereka, orang-orang ini juga cukup kuat. Meskipun Sekte Yupu mereka bukan pembudidaya iblis, mereka masih mengandalkan cara berlatih yang tidak benar, sehingga kekuatan mereka meningkat lebih cepat daripada pembudidaya biasa. Wajah Baiqian menjadi sedikit jelek. Sekarang dia bertarung melawan orang-orang dari Sekte Yupu ini sendirian. Dia jelas bukan tandingannya. Dia bisa meminta bantuan Huo Feng dan yang lainnya. Orang-orang ini juga sangat lemah dan terluka. Untuk sesaat, Baiqian juga berada dalam dilema. Kurang dari BR lebih besar dari Putri Rubah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kuharap kamu tidak memikirkan urusanmu sendiri. Pria botak itu berkata dengan dingin. Bagaimana jika dia harus mengurusnya? Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Mendengar suara ini, Tuan Miao dan Huo Feng sangat gembira. Saya melihat Dev dan Luosi berjalan perlahan. Tuan Dev. Melihat Dev, Tuan Miao dan Kai Hongwei melangkah maju dan berlutut dengan penuh semangat. Miao, Bos Kai, apa yang kamu lakukan? Dev buru-buru membantu kedua orang itu berdiri. Tuan Dev, tolong selamatkan Miao dan Qianan. Mereka ditangkap oleh orang-orang dari Yupumen. Jika tidak ada yang menyelamatkan mereka, mereka akan hancur. Tuan Miao dan Bos Kai menangis. Aktif. Tanda seru. Apa? Mata Dev menjadi dingin, dan kemudian dia melihat orang-orang yang tersisa, semuanya terluka. Tuan Dev. Ji Yun melangkah, maju dan berteriak penuh semangat. Tuan, mata Huo Feng juga berlinang air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana yang lainnya? Petik 2. Dev bertanya pada Huo Feng. Huo Feng dengan singkat menceritakan apa yang terjadi setelah mendengar ini. Dev tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Baiqian juga terkejut saat dia melihat semua orang ini mengenal Dev, dan Huo Feng mengikuti Dev memanggil gurunya. Anda harus tahu bahwa Dev hanyalah seorang biksu muda di alam kesengsaraan tingkat pertama, tetapi semua orang lebih kuat darinya. Di antara mereka adalah biksu kelas 6 di alam kesengsaraan, tetapi mereka semua sangat menghormati Dev. Ini agak tidak masuk akal. Huo Feng, kamu baru saja memanggilnya Tuan, apa yang terjadi? Baiqian bertanya pada Huo Feng. Ini tuanku, apakah kamu kenal tuanku juga? Petik 2. Huo Feng bertanya. Baiqian melirik Dev, lalu mengangguk, kami saling kenal. Bersambung.